Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang dan menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan Anda tonton videonya, lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Oke, pada kuliah kali ini kita akan membahas topik yaitu jenis komunikasi. Oke, kita langsung aja ke kuliah kita. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya di sini. Nah, jadi di jenis komunikasi yang akan kita bahas di sini yaitu ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa komunikasi ini adalah inti dari interaksi, ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan seseorang, salah satu cara kita berinteraksi adalah dengan berkomunikasi, entah itu dengan cara komunikasi verbal maupun komunikasi yang non-verbal. Nah, bagaimana komunikasi ini bisa dilakukan antara satu orang dengan orang lain? Nanti kita akan elaborasi di kuliah ini lebih dalam, ya. Oke, silahkan Anda siapkan tulisannya. Kalau ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Silahkan Anda tonton videonya sampai selesai supaya Anda tidak keliru untuk memahaminya. Oke, yang pertama saya ingin sampaikan tentang komunikasi. Kalau kita melihat dari tipe komunikasi, jadi type of communication itu ada dua. Yang pertama itu ada yang verbal communication, itu dibagi menjadi dua. Itu ada oral communication dan written communication. Sedangkan yang non-verbal communication itu ada dua juga, yaitu body language dan expressive behavior. Oke. Kalau kita melihat dari sisi bahasa, jadi bahasa itu adalah seperangkat kata yang disusun secara teratur sehingga menjadi kalimat yang memiliki makna. Jadi kalau kata itu jadi kata itu terbentuk dari huruf sebetulnya. Jadi kumpulan huruf dengan huruf akan membentuk kata. Kemudian kumpulan kata dan kata akan membentuk namanya kalimat. Nah, kalimat yang tersambung dengan satu dengan yang lain inilah yang akan kemudian akan dirangkai menjadi sebuah bahasa. Oke. Untuk komunikasi, kita akan pertama melihat dari sisi komunikasi verbal, ya. Komunikasi verbal itu komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, ya. Jadi ketika Anda berbicara langsung kepada orang lain secara oral communication dan orang mendengarnya, maka itu adalah bahasa komunikasi verbal. Makanya di sini di komunikasi verbal itu ada dua tadi sebagaimana yang disampaikan di awal, yaitu ada oral communication, ini berbicara langsung dan mendengar. Kemudian yang kedua itu adalah written communication, jadi kita menulis dan membaca. Nah, yang sekarang di era medsos, kita bisa melihat bahwa orang kemudian lebih banyak sekarang ini ketika dia menyendiri itu menggunakan komunikasi verbal yang dalam bentuk written communication. Jadi menulis WA misalkan, ya, itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi verbal. Kemudian Anda menulis status di Facebook, ya, itu juga salah satu contoh dari komunikasi verbal. Oke, ini contoh-contoh yang ada untuk komunikasi verbal. Jadi seperti berbicara, kemudian korespondensi atau surat menyurat, bicara melalui telepon, Anda presentasi di kelas misalnya, itu juga termasuk dalam contoh komunikasi verbal. Membaca koran, menonton televisi,
atau mendengarkan siaran radio, itu semua adalah contoh-contoh dari komunikasi verbal. Nah, lalu unsur apa atau elemennya dari komunikasi verbal itu? Yang pertama itu ada kata. Itu yang tadi ya. Jadi kata itu lambang terkecil dari bahasa, namanya kata. Merepresentasikan suatu hal, entah itu barang, orang, kejadian, atau suatu keadaan. Itu kata ya. Nah, kemudian bahasa itu suatu sistem lambang yang memungkinkan atau memiliki berbagai makna. Bisa jadi lambang yang digunakan itu antara lain adalah bahasa lisan, tertulis, atau elektronik. Oke, sekarang kita masuk jenis komunikasi verbal, itu bicara secara vokal atau menulis non vokal, mendengarkan, membaca, itu adalah jenis komunikasi verbal. Lalu sekarang kita akan bicara tentang komunikasi non verbal. Jadi komunikasi verbal kalau kita melihat dari sisi pengertiannya itu adalah proses komunikasi tanpa menggunakan kata. Ya, makanya di sini sama the process communicating without the use of word, facial expression, body language, gesture, and posture. Jadi di sini penekanannya komunikasi nonverbal itu adalah tidak ada kata, itu intinya. Jadi bisa ekspresi wajah seseorang atau bahasa tubuhnya atau gestur gerakan tubuhnya dan posturnya, posisi tubuhnya seperti itu adalah bahasa komunikasi nonverbal. Sebagaimana yang Anda lihat di bawah ini ya, jadi kita bisa melihat dari ekspresi wajah seseorang itu menggambarkan dia adalah expressive expression, seperti itu ya. Kemudian dari sisi bagaimana orang melihat dari body language-nya ya, jadi Anda bisa lihat di gambar ini jelas ya. Oke, sekarang kita melihat lebih dalam ya jenis komunikasi nonverbal ini. Yang pertama, ekspresi wajah. Jadi wajah ini menggambarkan emosi atau perasaan seseorang. Jadi kita bisa tahu orang itu dia senang, dia tidak suka misalnya, atau berbagai ekspresi lain seperti misalkan dia sedih, bingung, takut, itu bisa tergambar dari ekspresi wajahnya seseorang. Dan itu sulit untuk kita sulit untuk kita ingkari itu. Jadi kalau misalkan Anda tertarik pada seseorang, maka kelihatan ya. Jadi ekspresi wajahnya berbinar-binar seperti itu ya. Kalau misalkan dia marah, kalau orangnya putih kelihatan marah ya. Jadi marahnya mukanya kelihatan merah ya. Itu kemudian orang sedang sedih juga kelihatan ya. Jadi kelihatan wajahnya ya. Kemudian orang takut pun juga demikian. Jadi kita bisa melihat dari ekspresi wajah yang pada saat itu ditampilkan. Sebagai di mana di gambar yang Anda bisa lihat di sini ya. Jadi kalau orang bahagia ya seperti ini gambarannya. Kemudian misalkan ada kejutan ya. Misalkan dia sedang ulang tahun, kemudian atau dia seperti tidak percaya akan terjadi sesuatu, namanya surprise. Kemudian wajahnya seperti takut ya kelihatan. Dan seterusnya. Jadi Anda bisa lihat nanti di sini ya. Kemudian berikutnya itu jenis komunikasi nonverbal itu ada tatap mata. Nah ini penting sekali untuk kita melakukan komunikasi interpersonal ya. Jadi kita menatap lawan bicara kita. Itulah salah satu bentuk penghargaan dari lawan bicara. Tapi itu pun juga tergantung kepada orangnya. Kalau kita bicara kita beda jenis, mungkin juga ya tidak elok untuk kita melakukan komunikasi tatap mata. Mungkin caranya berbeda lagi ya. Kemudian tatapan seorang mengindikasikan perhatian dan interest terhadap seseorang. Jadi kalau orang itu tertarik dengan apa yang kita bicarakan, maka tentu dia memberikan atensi yang penuh ya, dan merasa ketertarikan. Bagaimana kita tahu dia tertarik? Mungkin dia lebih banyak bertanya dan sebagainya ya, dengan topik-topik yang kita bicarakan. Ini contoh juga ya.
Jadi saat melihat orang yang disukai, kalau dari sisi tatapan mata, jadi frekuensinya berkedipnya lebih tinggi. Kemudian ukuran pupil melebar. Ini contoh kalau orang misalkan bicara dengan orang yang dia sukai. Kalau orang itu berbohong pun juga bisa kita tahu. Bagaimana caranya? Biasanya kalau lebih banyak untuk menghindari kontak mata ya. Itu ciri dari orang itu tidak jujur alias bohong. Kemudian berikutnya yang ketiga ada gestur ya, gerakan tubuh. Nah, jadi Anda menunjuk, menggunakan telunjuk, melambaikan tangan atau memperagakan angka, itu adalah gestur. Sebagaimana gambar yang Anda lihat di sini, itu adalah bentuk-bentuk daripada gestur ya. Ketika Anda misalkan memberikan persetujuan kepada seorang dan mengatakan misalkan Anda hebat, maka kita bisa memberikan thumb up seperti ini ya, jadi tanda jempol ya. Itu salah satu contohnya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Kemudian berikutnya ada yang keempat namanya artefak. Jadi penampilan berbicara tentang personality, yaitu dengan cara berpakaian, membawa persyaratan, lifestyle dan sebagainya. Artinya gini, jadi kita bisa tahu orang itu dengan melihat seragamnya, kita sudah tahu. Misalkan ya, jadi kalau Anda ke rumah sakit dia pakai putih-putih, kita bisa melihat itu adalah perawat ya. Atau orang berbaju loreng, itu sih kita sudah tahu tanpa dia bicara, saya pekerjaan saya itu ya tidak perlu. Jadi kita sudah bisa melihat dari uniform yang dipergunakan, maka dia adalah profesinya seperti itu. Karena ya tadi uniform itu menggambarkan profesi seorang, salah satunya dokter misalkan juga seperti itu. Kalau di rumah sakit kita bisa temukan ya, itu berpakaian jas putih khas biasa seperti itu. Kalau Anda SMP pun atau SMA juga seragamnya jelas ya. Nah, itu disebut dengan bahasa artefak kalau di dalam bahasa nonverbal. Atau mungkin kita biasanya di lembaga itu ada jas alma mater. Jadi dengan melihat alma mater ini kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan ada dari Universitas X misalnya, seperti itu ya. Kemudian yang kelima itu ada haptik, jenis sentuhan. Nah, ekspresi perasaan dengan emosi, misalkan mencium tangan atau menepuk pundak teman, ini cara kita untuk akrab dengan orang lainnya. Jadi itu salah satu bentuk dari bahasa yang namanya haptik. Kemudian yang keenam itu kromatik ya, kronemik maaf. Jadi kronemik itu kaitan dengan waktu ya. Jadi yang bicara tentang personality dari seorang pengirim pesan kepada penerima pesan, seperti ketepatan waktu mengirimkan pesan atau kecepatan berbicaranya. Ini namanya kronemik. Oke, sekarang kita melihat fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama itu adalah untuk namanya repetisi. Jadi meyakinkan apa yang diucapkan. Jadi kadang-kadang kalau kita mau meyakinkan orang tentang apa yang kita ucapkan, kita perlu mengulang-ulangnya ya, sehingga orang itu kemudian bisa menangkapnya dan kemudian yakin terhadap apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua itu adalah identifikasi atau identify. Ini biasanya menunjukkan jati diri ya, orang yang mengenalnya. Itu identify, seperti tadi salah satu contohnya ya, kita di jati diri seorang itu bisa kita lihat dari sisi misalkan artefaknya salah satu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah substitusi. Jadi menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Nah, jadi biasanya kalau Anda misalkan kesulitan mengungkapkan perasaan Anda kepada orang yang Anda cintai, jadi bisa kita ganti dalam bentuk lain. Jadi kita tidak perlu ngomong sendiri ya. Misalkan Anda kasih kode tertentu, kalau Anda misalnya mengatakan kalau mau misalkan ya
untuk memastikan apakah dia mau atau tidak menerima cinta Anda, maka cukup dengan memberikan kode saja. Nah, misalkan seperti itu ya. Itu namanya substitusi atau mengganti. Kemudian komplement, itu menambah atau melengkapi ucapan yang dirasa belum sempurna. Itu namanya komplement. Ini menurut McNuff ya. Nah, ini sebagai ringkasan dari body language ya. Jadi kita kalau melihat dari beberapa sisi, misalkan gini ya, kita lihat dari appearance, jadi penampilan seorang, misalkan bagaimana dia seragamnya ya, kemudian style rambutnya atau pilihan warna yang dipakai, itu ada appearance ya. Kemudian eyes contact, tadi itu sudah ya kita jelaskan. Bagaimana pergerakan mata, apakah dia berkedip dan sebagainya, itu salah satu adalah bentuk dari bahasa tubuh atau body language. Kemudian gestur misalnya, itu hand movement, pergerakan tangan. Misalnya kalau orang kadang-kadang misal begini ya, kalau dia nodding, biasanya nodding itu artinya dia sering kita temukan pada orang yang cemas. Biasanya kalau orang cemas itu atau grogi, biasanya dia sering memegang-megang hidung, itu namanya nodding ya, nodding. Kemudian ada namanya facial expression, jadi seperti tersenyum atau smile atau frown. Frown itu artinya cemberut, itu kelihatan ya. Kemudian yang lain kita lihat dari sisi postur, bagaimana dia pergerakan dari lengannya ya, kakinya, dan bagaimana posisi dari duduknya. Jadi setting position, jadi kita bisa melihat di situ. Itu namanya body language. Nah, sekarang kita yang terakhir ini adalah untuk membedakan komunikasi verbal dan non verbal ya. Kalau kita melihat dari sisi yang coklat ini adalah verbal komunikasi ya. Jadi verbal communication is the exchange of information by the word. Jadi komunikasi yang menggunakan kata-kata ya. Jadi pertukaran informasi itu biasa menggunakan kata, itu namanya verbal. Tapi kalau non verbal communication adalah pertukaran informasi dengan kata tapi sedikit, jadi banyak clue-nya ya. Jadi menggunakan simbol-simbol atau kode-kode itu ya. Pertama. Kemudian yang kedua, verbal communication has less chance of confusion and misunderstanding the message. Artinya apa nih, komunikasi verbal ini jadi misunderstandingnya atau kesalahannya atau kurang membingungkan ya. Jadi artinya apa, pesan yang disampaikan itu tidak terlalu membingungkan dan gampang untuk mengerti atau kurang untuk salah pemahamnya. Tapi kalau non verbal komunikasi itu lebih banyak ya. Jadi pesan yang saya sampaikan itu kadang-kadang pesannya membingungkan. Kemudian berikutnya nih, jadi verbal communication lead to from interchange of information. Jadi komunikasi ini juga berperan untuk meningkatkan pertukaran informasi. Nah, itu ya yang verbal. Sedangkan yang non verbal communication, jadi dia lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau yang verbal komunikasi biasanya waktunya singkat, sedangkan kalau yang non verbal komunikasi biasanya waktunya lebih banyak karena harus ditafsirkan kan, seperti itu. Kemudian verbal communication doesn't essential require to presence of both parties of the same place. Jadi ini juga gitu ya. Jadi dia memerlukan kalau komunikasi verbal tidak memerlukan tempat ya antara keduanya. Jadi berbeda dengan komunikasi yang non verbal. Jadi sini yang memerlukan tempat ya. Jadi yang memerlukan tempat itu beda dari
komunikasi verbal dan nonverbal. Nanti akan kita elaborasi lebih dalam di kelas supaya videonya tidak terlalu lama ya. Oke, itu dulu yang saya bisa sampaikan pada kuliah online ini. Nanti di kelas akan kita elaborasi lebih dalam ya. Terima kasih, silahkan Anda tonton kalau ada yang kurang jelas, dan silahkan Anda komen di channel supaya nanti bisa jadi bahan diskusi nanti kita di kelas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.